Haleluya. Dari sini saya terus mengingatkan Bapak Ibu Saudara-saudara untuk ingat di jam perisai doanya masing-masing ya. Mungkin di jam-jam tertentu di mana saudara bisa saja ada kesibukan, ada keperluan, ambillah waktu sejenak untuk duduk diam dan mulai berdoa di jam-jam tersebut. Saya merasakan kuasa Tuhan, hadirat Allah. Saya tahu ada banyak saudara yang berdoa dan saya berdoa saudara juga merasakan kehadiran Allah yang agak lebih berbeda ketika kita mulai terus berdoa sepanjang hari, sepanjang malam. Amin, Bapak Ibu saudara-saudara. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak hanya ada perisai doa, tapi di bulan Maret kita akan ada kajian pendalaman Alkitab. Saya akan membahas 15 tema di sana secara beruntun. Tapi selesai mungkin beberapa bulan kita akan terus ada belajar bersama-sama firman Tuhan. Nah dari 15 tema ini saya rindu saudara kita bertumbuh bersama-sama. Tidak bertumbuh di dalam tapi benar-benar seperti perintah amanat agung itu kemudian kita keluar. Seperti itu yang firman katakan. Puji Tuhan. Baik, malam hari ini saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudara kembali ke kitab Matius karena saya menyampaikan ini bagian kedua dari seri khotbah saya. Minggu lalu saya sudah sampaikan tentang dasarnya, fondasinya memahami gereja. Walaupun ini pengajaran yang sangat dasar, tapi kadang mungkin saking dasarnya, sederhananya bisa saya terlupakan. Tapi saya mengingatkan sudah kembali di awal tahun ini. Dan saya yakin percaya ketika Bapak Ibu saudara beroleh pemahaman yang yang baik, yang benar, sesuai dengan apa yang Alkitab ajarkan, kita mulai menyadari tugas dan tanggung jawab kita sebagai jemaat Tuhan. Amin. Sebagai gereja Tuhan, jemaatku kata Tuhan Yesus, bukan jemaat Pak Pendeta, bukan jemaat gereja tertentu, tapi jemaatku. Itu yang Yesus katakan, gerejaku. Nah Bapak Ibu saudara-saudara masih ingat apa itu gereja? Minggu lalu saya sudah sampaikan, ada 4 yang saya sampaikan. Apakah ada yang mengingatnya? 1? Ada? Ya, di sana. Karena pakai masker kadang nggak jelas juga ya. Ada yang mengingatnya? 1 dengan lantang gitu. 1. Lali aku om. Ya, oke, baik. Saudara bisa melihat tayangan khotbah saya minggu lalu kembali, tidak apa-apa, saya tahu pasti saudara mengingatnya. Tentu tidak bisa disampaikan di sini atau saudara mungkin, ini lagi khotbah, lagi ibadah, mana mungkin jawab Pak Aling lagi sampaikan khotbah. Nah malam hari saya ingin lanjut. Di bagian kedua, saya masih menyisakan 2 bagian, saya pikir ini menjadi landasan nanti buat kita terus membangun di sepanjang tahun ini di dalam pelayanan kita di lewat pekerjaan Tuhan bersama-sama dari tempat ini. Nah, minggu lalu saya bicara tentang rumahku adalah gerejaku. Tentu Bapak Ibu saudara-saudara sudah memahaminya. Jadi hari ini nggak usah ragu, katakan rumahku ini gerejaku karena aku hadir di sana. Dan dimanapun semestinya Bapak Ibu ada, hadir di situ gereja Allah hadir, gereja Tuhan hadir, jemaat Kristus ada di sana. Amin. Dimanapun saudara berada, ya. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, malam ini saya mengajak saudara membuka di dalam Matius, masih di dalam Matius, karena berkelanjutan 16, pasal 16, 17, malam ini di pasal 18, boleh dibuka Alkitabnya. Pasal 18 kitab Matius. Kita baca ayat 19 dan 20 bersama-sama ya. Matius pasal 18, ayat 19 dan 20 bersama-sama. 1, 2, 3. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Gereja Tuhan, gereja Kristus, jemaat Kristus memberi perubahan, dampak dan perubahan. Ini tema dari firman Tuhan malam hari ini. Jadi gereja Tuhan itu memberi dampak dan perubahan.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dua ayat ini harus dibaca, dipahami berdasarkan keseluruhan pasal 18, ya, pasal 18 dan kemudian yang terdekat juga di ayat 15, memahaminya seperti itu. Tapi masih berkaitan dengan minggu yang lalu, ya. Jadi pernyataan ini kan Yesus yang sampaikan, di mana ada dua orang sepakat meminta kepadaku, maka Bapakku akan mengabulkan, memberikan apa yang mereka doakan. Saudara mau katakan amin dengan saya sama-sama, amin. Wah, luar biasa ya, hebat ya. Suami istri berdoa berdua ya, suami istri apalagi tambah anak-anaknya berdoa sepakat, maka Bapakku akan mengabulkan permintaan mereka. Oh, hebat, luar biasa. Ya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, kita bicara tentang gereja. Yesus bicara di pasal 16, aku mendirikan jemaatku, gerejaku. Nah, kemudian Yesus kan lanjutkan percakapannya sampai di pasal 18. Yesus katakan, barang dimanapun ada 2-3 jemaatku. Gitu kira-kira ya menerjemahkannya, mengartikan ayat yang kita baca. Barang dimanapun ada, di setiap tempat di mana ada 2 orang jemaatku, ada 2 jemaatku, gerejaku, atau 2-3 orang jemaatku berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada, di tengah-tengah mereka. Saya berdoa ayat ini, ya, apa yang Yesus sampaikan mengubah cara pandang kita. Ternyata Yesus hadir tidak menunggu di tempat sebuah ibadah yang semuanya bagus, musiknya bagus, mungkin WL-nya juga singersnya bagus, pemusiknya bagus-bagus, sound systemnya bagus, gedungnya bagus, kursinya bagus. Jangan berpikir bahwa Yesus hadir di sana saja. Mari kita luaskan pemahaman kita seperti yang Yesus katakan, malam hari saya berdoa, ayat ini mengubah cara pandang saudara dan saya. Yesus mengatakan, tidak peduli di mana tempatnya, ada musik atau tidak, ada WL apa tidak, ada pemusiknya atau ada alat musiknya atau tidak, ada sound systemnya atau tidak, bagus atau jelek, gedungnya bagus atau jelek tempat ibadah mereka. Enggak peduli, di mana ada 2-3 orang jemaatku berkumpul, gerejaku berkumpul, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Haleluya. Ini Yesus mengucapkannya. Nah, itulah esensi gereja. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Jangan sampai saudara merasakan hadirat Allah hanya ketika ada di tempat ibadah ini. Jangan merasa ada hadirat Allah ketika ada pengkhotbah tertentu berkhotbah. Mungkin Pak Aling berkhotbah, saya rasakan hadirat Allah kalau Pak Aling khotbah. Oh, saya rasakan hadirat Allah kalau pengkhotbah si A berkhotbah. Saya rasakan hadirat Allah kalau si A memimpin pujian. Saya rasakan hadirat Allah kalau saya ada hadir berkumpul dengan jemaat di ukuran gereja tertentu. Jangan sampai. Itu salah pemahamannya. Yesus katakan, di mana sekali lagi jemaatku berkumpul, 2 orang saja, 3 orang saja. Jemaatku ada di situ, aku hadir di situ. Ya. Puji Tuhan, saya berdoa ayat ini mengubah suasana hati saudara, keadaan saudara ketika ada di rumah, di pekerjaan saudara, atau saudara sedang ada di tangga saudara. Sedang rewang mungkin, atau sedang arisan mungkin, atau sedang olahraga mungkin. Di mana ada jemaat Tuhan, ada gereja Tuhan ada di sana, hadirat Allah ada di situ. Allah hadir di situ, Allah ada di sana. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita membaca di pasal 16, kemudian sampai di pasal 18, kemudian kita dapatkan tujuan kenapa sih Yesus datang ke dalam dunia. Kan satu-satunya tujuan dia ingin menyelamatkan dunia ini. Menyelamatkan manusia yang sudah berdosa. Itu saja. Itu karya disebut oleh Alkitab karya Mesias. Ya. Karya Yesus Kristus penyelamat. Datang ke dalam dunia untuk satu tujuan itu. Keselamatan manusia yang berdosa.
Nah, kita bersyukur bahwa saudara dan saya adalah bagian yang ada di dalamnya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 14 firman Tuhan berkata demikian. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Perikop ini bicara tentang bagaimana pasal 16 Yesus datang ke dunia, tujuannya apa? Dia ingin menyelamatkan yang hilang. Hanya itu, that's it, tidak ada yang lain. Ya, keselamatan. Namun enggak berhenti di situ. Yesus katakan semua orang yang telah kuselamatkan telah menerima Dia sebagai Tuhan dan selamat. Disebut oleh Yesus, aku mendirikan jemaatku, disebut Yesus sebagai jemaatku. Katakan sama-sama, jemaat. Engkau dan saya disebut jemaatku oleh Yesus. Jadi Dia datang ke dalam dunia yang menyelamatkan manusia yang berdosa, dan diselamatkan itu disebut oleh Yesus sebagai jemaatku. Dan di atas batu karang, di atas kematian dan penderitaannya, aku mendirikan jemaatku, gerejaku. Nah, sampai di sana saudara dan saya akan paham. Ada tujuan, ada maksudnya. Mengapa gereja saudara dan saya ada di dunia ini. Kita baca di ayat 15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Amin. Ayat 16. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jemaat Tuhan, jemaat Kristus, gereja Tuhan hadir di dalam dunia ini dimanapun saudara ada, untuk menghadirkan kasih yang memberikan nasihat. Katakan nasihat yang didasari kasih, atau kita balik, kasih yang di dalamnya penuh dengan nasihat. Itu yang dihadirkan. Perubahan itu yang dihadirkan dimanapun mestinya saudara dan saya ada. Dan cari ayat 15 ini, ayat 15, 16 di dalam gereja, di dalam tempat ibadah kita. Tiap hari kalau saudara dengar khotbah, di tempat ini saya khotbah untuk supaya semua jalan yang kita tempuh itu lurus. Amin. Jadi anggapan kita tidak ada satupun orang yang hadir di ruangan ini membiarkan hidupnya bengkang-bengkong. Bengkok sana, bengkok kiri, kanan. Lurus. Semua ingin berusaha meluruskan hidupnya. Tapi ayat 15, 16 saudara tidak akan dapatkan dalam ruangan ini. Mungkin. Ada di mana? Ada di luar sana. Ada di kiri kananmu mungkin, saudara-saudara. Tiap hari kita disodorkan dengan berita-berita. Ada banyak hal yang terjadi di sekeliling kita. Di mana orang-orang membutuhkan masukan-masukan. Membutuhkan nasihat atas hidup mereka yang mungkin sudah menyimpang. Keluarga mereka yang mulai kacau dan berantakan. Butuh kehadiran di mana ada jemaat Tuhan hadir di sana. Di tengah-tengah mereka. Dan kemudian membawa perubahan. Memberikan dampak kepada mereka. Nah, firman Tuhan katakan. Apa yang menjadi maksud Yesus, saudara dan saya ada di tengah-tengah dunia ini? Di ayat 15, 16. Kita hadir di mana saja. Supaya orang beroleh kasih. Dan di dalam kasih itu banyak nasihat-nasihat. Yang penuh dengan kasih. Katakan amin. Ada banyak orang, saudara-saudara menanti itu terjadi. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan jangan berpikir kemudian hanya di gereja ini melayani Tuhan, tidak. Tapi di luar sana, saudara akan temukan orang-orang yang mungkin temanmu si A, si B, ya hidupnya enggak benar-benar amat ya. Jangan dijauhi dia. Saudara-saudara firman Tuhan katakan, engkau mengalami kasih Kristus. Dan engkau dihadirkan oleh Yesus juga di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah keadaan, di tengah-tengah sahabat dan teman-temanmu dalam keadaan seperti itu. Saudara dan saya tidak bisa mengubahnya. Tapi percayalah di dalam diri saudara, saudara disebut sebagai gereja Tuhan. Ada sesuatu yang hebat yang telah Allah taruh di dalamnya. Supaya saudara datang ke sana, saudara berada di tengah-tengah hidupnya, berada di tengah hidup mereka, menghadirkan dampak dan perubahan. Ayat 15 itu kalau ada yang berbuat dosa. Dosa ini kan bisa diartikan penyimpangan. Melakukan hal yang gak benar. Jalannya gak lurus itu, gak tepat di sasaran. Ke kiri, ke kanan, dan seterusnya.
Itu arti kata dosa. Firman Tuhan katakan, nasihati dia. Dikasih caranya. 4 mata. 4 mata ini artinya berhadap-hadapan. Kalau engkau menemukan, ada satu orang, dimanapun itu berada, mungkin keluargamu, temanmu, anakmu, pasanganmu, teman kerjamu, mungkin karyawan saudara, atau bahkan pimpinan saudara. Firman Tuhan kata, kalau engkau menemukan, ada yang nggak beres, ada yang menyimpang dari hidupnya. Firman Tuhan katakan, nasihatilah mereka dengan kasih. Kasihilah mereka, dan di dalam kasihmu itu keluarkan nasihat. Jangan menemukan mungkin ada kesalahan, ada yang menyimpang, ada yang nggak benar. Saudara kemudian saudara jauhi atau dibicarakan di tempat lain, nggak usah. Yesus utus saudara dan saya untuk maksudnya gerejanya hadir di tengah-tengah dunia, hadir di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang hidupnya menyimpang, nggak lurus-lurus amat saudara-saudara. Yang nggak benar tujuannya adalah menghadirkan kasih di sana. Di dalam kasih ada nasihat-nasihat yang keluar. Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ada seorang wanita, dia cerdas luar biasa, namanya Kim, ya. Dia Kim, cerdas sekali, saking cerdasnya. Kemudian di usia kalau belasan itu dia tamat SD itu dia lolos di sekolahnya dengan peringkat yang sangat bagus. Dan kemudian dia bisa melanjutkan ke cita-cita di mana sekolah yang benar-benar dia idamkan. Sangat pintar, cerdas. Dia lahir dari keluarga Kristen, Kim, ya, seorang wanita. Dan kemudian persoalannya adalah Kim rupa-rupanya walaupun lahir di keluarga Kristen, kalau lagi Natal rayakan Natal, kalau lagi Paskah rayakan Paskah, tapi selebihnya dia tidak tahu apa itu Kristen. Mengapa? Karena dia tidak percaya sama Tuhan. Loh kok bisa? Iya bisa saja. Kan di luar sana Paskah kemudian Natal itu kan tradisi saja. Jadi tradisi. Jadi Kim juga mengalami itu. Dan kemudian kalau Paskah dia Paskah, Natal. Tapi dia nggak tahu kekristenan itu apa. Dan selama dia dari muda sampai dia hampir menyelesaikan pendidikan di perguruan tingginya, dia adalah orang yang nggak percaya Tuhan itu ada, ya. Bagi dia agama itu hanya buat orang-orang yang malas, ya. Enggak buat orang-orang yang cerdas seperti dia, orang yang berpendidikan. Nah, singkat cerita, dia mengalami di dalam hidupnya karena keyakinan tersebut, maka hidupnya menjadi sangat bebas, pergaulan bebas dan sebagainya, dan dia berkenalan dengan seorang pria, hidup bebas, walaupun dia cerdas, dan kemudian memutuskan mereka akan menikah. Kemudian sudah siapkan gaun pengantin, undangan sudah disiapkan. Nah 2 bulan menjelang pernikahan, Kim harus dipindah ke kota yang lain, ya. Kalau sebutannya negara bagian lain, kalau kita mungkin di pulau yang lain, ya, di provinsi yang lain. Dan akhirnya putus, ya. Yang tadinya sudah merencana pernikahan putus. Semua gaun pengantinnya ditinggal, undangannya ditinggal, lalu dia dipindah untuk menyelesaikan ikatan dinasnya di sekolah, ya, sebagai syarat untuk lulus. Bapak Ibu saudara-saudara, ketika dia sampai di tempat tersebut, apa yang terjadi? Kemudian dia ditelepon oleh salah seorang wanita. Dulu dia kenal wanita itu sudah lama nggak ada hubungan. Dan kemudian wanita ini rupanya minta mamanya untuk cari Kim ini ada di mana. Dia mau kasih undangan pernikahan wanita ini. Tapi Kim nggak dekat dengan dia, ya. Kasih undangan pernikahan kepada Kim. Kim kaget, undangan pernikahan tepat di kota di mana Kim sedang akan menyelesaikan dinasnya, ya, ikatan dinasnya. Saudara tahu yang mau menikah itu siapa? Itu rupanya calonnya yang putus 2 bulan yang lalu. Akan menikah. Di kota itu dia kaget bukan main. Dan dia katakan, saat itu saya benar-benar merasa
Jauh dari orang tua, jauh dari teman-teman, saya kesepian, saya rasa hidup saya kosong. Dia hadir di pernikahan itu. Dia datang di pernikahan, dengan keadaan hati seperti itu. Lalu di tengah pernikahan, ibadah pernikahan, dia jumpa dengan seorang pria yang masih muda. Seorang pria yang sederhana. Dan kemudian dia bercakap-cakap, ngobrol begitu ya. Nah setelah itu mereka berkenalan. Udah pernikahan itu selesai. Ya udahlah, calon suami saya sudah diambil orang, gak apa-apa dah ya. Dan dia tidak menyadari ketika dia mulai ngobrol dengan pria muda itu tadi, mereka akhirnya jadi teman, saudara-saudara, dekat, teman, dan mereka mulai bercakap. Pria muda ini lebih muda jauh dari dia, dan kemudian mereka mulai bercakap, pria ini mulai cerita tentang imannya, tentang Yesus, tentang kasih Kristus kepada Kim. Kim kasih tahu, ya saya tahu cerita yang seperti ini. Saya lahir dari keluarga Kristen, saya gak percaya. Tapi kali ini beda. Pria sederhana ini cerita, jadi nggak di gereja lagi mereka cerita. Mereka nongkrong, minum, sambil minum kopi, makan snack. Mulai cerita tentang Yesus. Kim mau ajak dia debat. Tapi seperti dia nggak sanggup, karena Kim ini orang ateis yang nggak sudah percaya Tuhan itu ada, nggak yakin dia, nggak percaya. Dia ingin debat dengan anak muda ini. Tapi anak muda ini polos sekali jawab dia. Tentang imannya, tentang Yesus yang dia percaya, yang mengasihi dia, yang menyelamatkan hidupnya. Saya ngobrol begitu aja. Masalahnya adalah dalam percakapan itu, Kim sekarang bukan orang asing, tapi teman. Ya, temannya dia, walaupun umur mereka beda. Itu apa yang terjadi? Nggak jadi debat. Kemudian dia rasa ada sesuatu yang bicara di hatinya. Dia baru kali itu rasakan, Kim rasakan, ada sesuatu yang berbeda. Nah peristiwa itulah, lewat anak muda inilah. Ya, tidak di dalam gereja loh ya, di luar gereja ini kejadiannya. Akhirnya Kim menerima Yesus sebagai Tuhan dan selamat dalam hidupnya. Dan seorang yang gak percaya Yesus, orang yang gak percaya kepada Tuhan itu ada. Lalu kemudian lewat seorang anak muda yang sederhana, hanya cerita tentang bagaimana dia mengalami kasih Kristus. Mereka berteman dan kemudian Kim yang cerdas, yang pintar, yang sudah mau putus asa itu tadi, kemudian dia menerima Yesus dan katakan, saya bersyukur hari ini. Kalau saya akhirnya didoakan, saya dilayani, saya bisa mengenal siapa Yesus. Benar Yesus itu mengampuni dosa. Lewat seorang muda, saudara-saudara. Bukan seorang pendeta, bukan seorang teolog yang keluar dari sekolah Alkitab. Itu gereja, itu jemaat Tuhan. Anak muda itu jemaatku, Yesus katakan. Jemaat Tuhan itu hadir dimanapun dia, membawa dampak dan perubahan. Saudara-saudara, ayat 15, 16, sekali lagi saya mau katakan, mungkin saudara bisa jumpai keadaan itu di mana saja. Mungkin saudara jumpa di kiri kanan saudara di mana saudara tinggal, di pekerjaan saudara. Ada orang-orang yang mengalami masalah, ada orang-orang yang mengalami kesulitan di dalam hidupnya. Ada orang-orang dalam rumah tangga mereka mungkin mengalami perjalanan di mana rumah tangga mereka sudah stuck dan berhenti dan akan ada di ujung keruwetan dan perceraian. Ada mungkin jumpa dengan keluarga-keluarga yang anak-anak mereka mengalami masalah-masalah dalam rumah mereka. Saudara-saudara, firman Tuhan katakan, saudara dan saya disebut jemaat Tuhan. Disebut sebagai gerejaku, Yesus katakan. Diutus ke dalam dunia, disodorkan, hadir dimanapun saudara berada untuk menghadirkan dampak dan perubahan. Dengan mengasihi, di mana dalam kasih ada nasihat di dalamnya. Dan percayalah, Roh Kudus menyertai saudara di sana. Saudara akan lihat perubahan itu terjadi bukan karena saudara, tapi karena Yesus mau engkau hadirkan itu dimanapun saudara ada. Yesus tidak perlu orang-orang hebat. Yesus nggak perlu orang, mungkin saudara tidak katakan saya nggak tamat sekolah teologi, saya nggak punya latar belakang Alkitab, saya nggak paham sepenuhnya Alkitab, bahkan saya baca kadang saya nggak mengerti. Yesus tidak butuh. Yang Yesus ingin adalah kau sudah menyadari bahwa saudara adalah jemaatnya. Dan di mana jemaat Yesus hadir, Rohnya ada di sana. Di mana jemaat Kristus ada, maka hadiratnya ada di sana. Dia ada di sana dan engkau ada di sana. Yesus akan bawa perubahan lewat hidup saudara dan saya.
beri dampak bagi hidup orang lain. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus hanya inginkan dalam semua kesederhanaan kita, apa adanya kita. Dan kita katakan, saya mau, saya sadar sekarang saya jemaat Tuhan. Saya gereja Tuhan. Saya harus hadir dimanapun untuk menghadirkan dampak dan perubahan. Di bagian berikut firman Tuhan katakan, apa maksud Yesus setelah menyelamatkan saudara dan saya, kemudian menyebut saudara dan saya sebagai jemaatnya, gerejanya, lalu dikembalikan hadir di dalam dunia ini. Yesus tidak mendirikan, puji Tuhan, Yesus tidak mendirikan kumpulan organisasi yang besar, saudara-saudara. Yesus hanya katakan, di mana ada 2-3 orang yang percaya ke dalam namaku dan berkumpul di sana, di mana mereka hadir, aku ada di sana. Hanya itu saja. Yesus katakan di bagian berikut firman Tuhan katakan, masih di pasal 18, mari kita lanjut. Ayat 21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudara-saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali kah? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Bukan 7 kali 7, 70 kali 7. Yesus katakan begitu. Saudara-saudara, Yesus kembalikan kita ke dalam dunia, ke tempat di mana engkau kerja, ke lingkungan saudara, di masyarakat, ke tengah-tengah tetangga saudara, ke keluarga saudara, ke tempat pekerjaan saudara, tempat usaha saudara, di tempat saudara mungkin menempuh pendidikan, di tempat nongkrong saudara mungkin. Saudara-saudara, firman Tuhan ajari kita, gereja Tuhan, jemaatku itu perubahannya, dampaknya adalah dengan cara melepaskan pengampunan. Katakan sama-sama, melepas pengampunan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melepas pengampunan. Ini yang Yesus ajarkan. Saudara-saudara, kalau membaca pasal 16, 17, 18 bareng ya, nggak boleh diputus-putus. Jadi ketika Yesus ajarkan tentang pengampunan ini, Yesus masih mengajarkan tentang jemaatnya. Jemaat Yesus itu yang didirikannya, gerejanya itu harus menjadi orang-orang yang mampu melepaskan pengampunan ketika mereka disakiti, tidak dihargai, rasa hatinya dilukai, hidupnya mungkin dilukai, atau kemudian kayak orang main sepak bola itu di tackling ya, di ganjel gitu di depan lalu jatuh. Yesus ajarkan jemaatku harus belajar mengampuni, aku utus engkau kembali ke dalam dunia untuk melepaskan pengampunan. Saudara, di tengah-tengah kita, di zaman kita hidup hari ini, kenyataannya adalah bahwa ada banyak orang yang pada akhirnya kita dapati gampang sekali sakit hati, kemudian rasa terluka, kemudian bisa gampang membalas orang lain dan seterusnya dan seterusnya. Itu nggak hanya terjadi antara orang yang tidak saling kenal, bahkan terjadi dalam keluarga, antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, antara atasan dan bawahan, antara sesama pekerja dan seterusnya. Orang seperti kalau bicara tentang membalas itu gampang, saudara-saudara. Membalas apa yang orang lakukan kepada dia. Merancangkan hal yang lebih buruk bagi orang lain yang melakukan yang nggak baik atas dia, itu kayaknya sesuatu yang mudah. Dan memang itu yang iblis kerjakan di dunia ini. Merusak tatanan hidup manusia yang baik yang diberikan oleh Allah. Oleh karena itu firman Tuhan katakan, aku mendirikan jemaatku, mendirikan gerejaku untuk kembali ke dalam dunia. Untuk bisa melepaskan pengampunan di sana. Kita dilatih untuk itu, saudara-saudara. Untuk menunjukkan ini kepada siapapun, dimanapun saudara berada. Kalau sudah membaca kitab Filemon, ya, Filemon itu bos, ya, seorang bisnismen lah kira-kira begitu. Lalu ada Onesimus di dalamnya. Nah, Onesimus itu bawahannya, nyuri barangnya. Jadi anak buahnya curi barang bosnya. Ya, singkat cerita dia masuk dalam penjara. Di penjara dia ketemu dengan Paulus, bertobat, terima Yesus dalam penjara. Dan kemudian akhirnya dia membantu Paulus dalam pelayanannya. Di akhir masa pemenjaraannya, masa tahanannya,
Paulus kirim surat kepada bosnya, Filemon, yang juga sudah dikenal oleh Paulus. Aku minta engkau terima dia kembali apa adanya seperti engkau menerima aku. Kira-kira kalau saudara jadi Filemon gimana? Ada orang yang sudah menipu saudara, kemudian mungkin mengambil barang saudara tanpa saudara tahu, atau melukai saudara, mencederai saudara, lalu disuruh menerima dia apa adanya. Apa yang saudara akan lakukan? Tapi kalau kita belajar di Filemon, firman Tuhan katakan, terimalah dia apa adanya. Enggak gampang, tapi Yesus mengatakan, kalau engkau mengampuni Petrus saya mikir 7 kali 7 itu sudah banyak. Kalau 7 kali orang berbuat salah kepada saya, maka 7 kali saya akan ampuni. Enggak gitu, Yesus katakan 70 kali 7. Jadi sepanjang hari 24 jam sudah lewat. Sudah tiap saat harus memberikan pengampunan. Yesus mengajarkan kepada kita. Maksudnya mendirikan jemaatnya dan ditaruh kembali ke dalam dunia. Tidak langsung diangkat ke surga, saudara-saudara. Menyelamatkan saudara dan disebut sebagai jemaatnya, gerejanya. Dikembalikan di tengah-tengah. Di antara orang yang pernah menyakiti saudara, mungkin melukai saudara, berbuat yang gak baik buat saudara. Dikembalikan ke sana. Tujuannya adalah belajar melepaskan pengampunan. Dan perubahan dampak terjadi di sana, saudara-saudara. Ketika pengampunan itu diberikan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya mau cerita tentang seorang Didier, anak muda usia 11 tahun. Kemudian dia melihat, ibunya ditembak oleh orang yang dia rasa dia kenal, usia 11 tahun. Ya. Dan tembakannya enggak tanggung-tanggung 38 kali ke ibunya. Dia usia 11 tahun, saya bayangkan seorang anak seperti itu. Dan kemudian karena dia menyaksikan peristiwa itu, Didier mengatakan, baik, walaupun pembunuh mama saya nggak ketemu, saya bersumpah, saya akan cari orang itu, saya akan balaskan. Tumbuh dengan cara berpikir seperti itu, tumbuh besar, remaja, kemudian jadi dewasa dengan keinginan untuk membalas seperti itu. Maka akhirnya Didier jatuh ke dalam narkoba, obat-obat terlarang, geng dan sebagainya. Jadi senjata api biasa dan seterusnya. Nah saudara-saudara, dalam keadaan seperti itu, dia cari siapa yang bunuh mama saya. Tapi puji Tuhan, satu kali dia jumpa dengan seorang teman lamanya. Teman namanya ya karena teman ya, namanya teman itu ya hebatnya kalau kenal teman baik gitu, ya kita dekat nggak peduli, wah teman saya itu kayak gitu ya kerjaannya, karena teman ya kita kenal. Nah dia juga akhirnya ketemu dengan temannya tahu dia seperti itu, dia jatuh ke dalam kehidupan semacam itu, temannya ini tahu. Lalu dia katakan, berulang temannya ini dekati dia, saya tahu kau punya dendam. Tapi saya ingin ajak kau ngobrol dan sampai terus didekati. Dan satu kali setelah cukup lama dia terus ngobrol, dekati Didier dalam keadaan seperti itu. Dia ajak, kamu mau ikut saya ke ibadah? Ke ibadah, tempat saya beribadah, kamu mau? Didier akhirnya ikut. Ya karena teman kan, walaupun dia hidupnya berandalan begitu, geng, obat, perdagangan obat, ya dia ikut saja karena temannya. Ya ikutlah, saling menghormati lah. Ini temanku, ya aku datang ke tempat di mana dia ibadah. Nah ketika dia hadir di ibadah, diajak temannya ini, disitulah Roh Kudus jamah dia, Roh Kudus kerja buat dia. Dia rasakan hadirat Allah yang luar biasa. Mulai jamah hatinya. Ya. Singkat cerita dia bertobat. Dia menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Apa keinginan itu hilang? Tidak. Dia ngomong sama teman, aku ingin cari siapa pembunuh mamaku. Jadi satu kali dia sama temannya keluar, ketemu ada seorang di pojok jalan gitu kayak berandalan, dia datangi, dia samperin. Kamu yang membunuh mamaku. Orang itu tunduk diam, gak jawab apa-apa. Jadi dia hantui pikiran seperti itu. Tapi temannya heran,
Ini orang sudah bertobat kok masih ingin balas itu, ingin cari siapa pembunuh mamanya. Nah saudara-saudara, yang kedua dia ketemu lagi dengan seorang yang dia rasa kayaknya ini orang yang membunuh mama saya. Lalu dia tanya, seperti kau yang membunuh mamaku ya? Kau kenal mamaku membunuh? Orang itu terduduk diam dan gak jawab. Lalu temannya ini lihat, dia ingin sekali. Karena di dua peristiwa ini, dia benar cari siapa pembunuh mamanya sampai orang itu disamperin. Tapi kali ini enggak dimarahi, enggak diapa-apakan, enggak nunjukkan bahwa dia marah. Karena ada orang yang telah menghabisi nyawa mamanya. Tapi dia rangkul. Di dua peristiwa di mana temannya ikut, dua-duanya orang ini yang dia tuduh sebagai apakah kau pembunuh mamaku? Bukan. Dia rangkul. Sambil dia rangkul. Lalu temannya mulai nyadari, kayaknya kali ini berbeda. Dia nyari bukan untuk membalas. Lalu akhirnya di satu peristiwa temannya ini ngomong begini. Didier, aku sudah lihat ada dua peristiwa aku temani kamu. Kau ingin cari siapa yang ingin menemukan siapa yang bunuh mamamu. Tapi aku tahu ketulusanmu. Aku tahu kamu mencari dia bukan untuk membalas dendam. Bolehkah aku bicara sesuatu? Dia kaget lihat temannya. Ya kamu ngomong saja kan temanku. Dia mengatakan temannya ngomong. Saya minta maaf. Pembunuh mamamu itu adalah kakak saya. Wah, dia bayangkan apa reaksinya Didier. Dia menunggu reaksinya. Temannya kaget. Benar saudara-saudara. Kali ini ketika Didier tahu siapa pembunuh mamanya, ternyata kakak dari teman yang membawa dia ke tempat ibadah itu tadi. Dia katakan, biar aku jumpa dengan kakakmu. Aku akan temui dia, bukan untuk balas dendam. Aku mau temui dia untuk melepas pengampunan. Aku ingin melepaskan pengampunan kan aku dendam selama ini. Aku ingin memberikan maafku kepada dia karena telah membunuh ibuku. Saudara-saudara, di mana ada pengampunan terjadi, kemerdekaan itu terjadi. Bukan pada orang yang membunuh loh, tapi pada orang yang melepaskan pengampunan. Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, seperti susah ya, sulit. Dari cerita ini kayaknya kok bisa? Ya nyatanya bisa. Yesus suruh kita sesuatu yang pasti kita bisa lakukan, saudara-saudara. Dia hadir menyertai saudara dan saya. Sekali saya ulangi. Yesus mengatakan, di mana ada 2 atau 3 jemaatku berkumpul. Ingat ini saudara-saudara. Aku hadir di tengah-tengah mereka. Dimanapun saudara berada, Yesus hadir bersama dengan saudara. Dimanapun saudara ada, gerejanya ada, jemaatnya hadir di sana. Untuk menghadirkan dampak dan perubahan. Saya berdoa, saudara-saudara, dimanapun saudara datang benar-benar orang merasakan kehadiran Kristus ada di sana. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari malam hari ini saudara dan saya semakin memahami dan menyadari, oh ya, Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan aku yang berdosa. Dan saudara dan saya hari ini memahami saya adalah jemaat Tuhan. Saya adalah gereja Tuhan. Dan firman Tuhan katakan di mana gereja Tuhan ada, mereka hadir untuk membawa dampak dan perubahan. Dan malam hari saya mau katakan, dimanapun saudara dan saya berada, engkau bisa buat dampak. Buat perubahan terjadi di sana, saudara-saudara. Hadirkan nasihat yang penuh dengan kasih. Kalau engkau temukan ada hidup seseorang yang enggak benar, enggak baik. Ingat, Yesus hadirkan engkau di sana. Supaya ada nasihat keluar, ada kasih hadir lewat hidupmu. Dan kemudian orang itu dipulihkan. Diubahkan oleh kasih Kristus. Ingat, di mana saudara ada, Yesus katakan, jemaatku ada untuk melepaskan pengampunan. Saya berdoa di tengah-tengah kehadiran saudara, ditempatkan di mana Yesus menempatkan saudara. Ya, saudara-saudara, di tengah-tengah keadaan mungkin di tempat dibalikin di keadaan di mana orang pernah melukai saudara, membuat
hidup sudah mungkin rusak, membuat pekerjaan sudah mungkin terjegal, dan Tuhan mengembalikan saudara ke sana. Jumpa orang-orang itu. Malam hari Yesus mau engkau ada di sana untuk melepaskan pengampunan. Pengampunan yang engkau lepaskan akan menghadirkan perubahan di sana. Orang-orang akan melihat kasih Kristus karena engkau ada di sana. Gereja Tuhan ada di sana. Engkau hadir di sana. Jemaat Tuhan ada di sana. Di mana ada jemaat Tuhan hadir, di situ Kristus hadir. Mari kita akan berdoa.